Halo creators, welcome back to Instagram Hack modul selanjutnya. Balik lagi bareng gue Agut. Nah, bukan tadi sih, gue recordnya tadi sih, cuman sebelumnya di modul tentang apa tadi kemarin tuh rumus konten viral, itu kita udah belajar tentang 4 VEES, valuable, emotion, engageable, sama shareable. Nah, sekarang kita akan masuk ke konkretnya gimana sih komponen-komponen atau flow-nya untuk bikin konten yang bisa memenuhi 4 tadi. Jadi kita langsung ke prakteknya. Dan kita akan analisa konten-konten seperti apa yang sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Oke? Biar lo setelah ini bisa langsung bikin konten lo sendiri dengan bisa memenuhi 4 hal tadi. Tapi ingat, jangan lo mikir kayak sekali lo bikin konten yang udah memenuhi 4 hal tadi dengan penjelasan gue itu langsung hasilnya bagus. Lo mikir kayak, gue udah ngikutin nih 4 tadi nih, 4 yang bisa bikin bola salju, snowball effect, tapi kok belum langsung viral. Itu ngaruhnya banyak, ada variabel lagi yang ngaruhnya. Yang pertama dilihat dari waktu lu post, yang kedua dilihat dari berapa jumlah follower lu, yang ketiga dilihat dari siapa aja orang yang nge-share. Tapi ingat, snowball effect awal-awalnya kecil, makin nanti follower lu nambah, makin bulet, makin gede, lu makin gampang viralnya. Makanya akun-akun gosip, akun-akun yang lain yang followersnya udah bejibun gitu, gede banget, dia buat jadi viral tuh nggak begitu susah gitu loh, karena emang udah men-trigger algoritmanya dengan followers yang begitu banyak, akhirnya engageable sama shareable-nya tinggi banget. Tenang aja, gue jamin nggak bakalan sekali lu ngikutin 4 komponen ini langsung ada hasilnya, enggak. Lu harus ngelakuinnya berkali-kali. Ingat itu, berkali-kali. Gue bikin online course ini nggak jual-jual janji-janji manis atau jual mimpi bahwa dalam 3 bulan atau dalam 2 bulan itu lu bakalan langsung gede. Ini gue ngomong apa adanya. Jadi gue kasih tau sekali lagi, lu nggak akan dapat hasil instan. Kayak lu nusuk tangan lu pakai jarum langsung berdarah, nggak gitu. Pelan-pelan, oke? Yang penting lu harus tetap lakuin terus-terusan. Ini gue ngomong apa adanya, oke? So langsung aja kita masuk ke laptop. Nah, kemarin kita udah ngomongin tentang rumus konten viral ya. Rumus itu bagian besar. Nah, sekarang komponen konten viral. Apa aja yang ada di konten tersebut biar bikin viral? Sedikit mengingatkan, ingat waktu itu funnel, gimana cara bikin banyak orang follow sama lu dari 5F, find, feel, find out, follows, dan fans. Lu bisa lihat lagi di modul Instagram algoritma dan psikologi dari followers. Dan cara untuk biar lu bisa viral, lu bisa dibantu sama algoritma yang kemarin ya, itu lu harus bisa bikin orang tuh stop scroll, karena kan orang setiap detik tuh scroll berapa konten tuh yang dikonsumsi dan berapa konten yang diliatin. Fakta membuktikan kalau nggak salah orang itu scroll ngeliat konten itu dalam waktu berapa detik ya, satu detik atau setengah detik, berapa kali scroll gitu, gue lupa. Jadi orang tuh segitu cepat scrollnya. Jadi lu harus bikin konten yang memang menyetop dia scroll. Kalau misalnya lu nggak bikin dia stop scrolling, lu nggak bakal bisa bikin kontennya viral. Karena kan viral kan harus engageable dan shareable dari yang modul sebelumnya. Kalau misalnya lu orangnya nggak nonton konten lu atau nggak konsumsi konten lu, ya dia nggak bakalan bisa share dan engage dong. Jadi pertama harus stop dulu scrollnya, terus time spend, makin lama dia ngeliatin konten lu makin bagus, Instagram algoritma bakalan makin sayang, suka. Engagement itu yang tadi yang gue bilang, orang banyak share, banyak likes, banyak komen, banyak nge-save, action, akhirnya follow lu atau nge-share, balik lagi. Itu syarat utamanya. Dan ini yang modul sebelumnya, valuable, emotion, engageable, shareable. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam garis kecilnya atau lebih dalam lagi, gimana cara bikin konten yang memenuhi 4 syarat ini dan bisa bersahabat dengan algoritma. Rumusnya adalah 3 hal. Dalam sebuah konten itu harus ada hook, story, dan action. Hook itu adalah hal yang bikin orang tuh stop scrolling. Ingat ya, hook adalah yang bikin orang stop scrolling. Itu bisa jadi headline, subheadline, ya, gambar, atau video. Story itu adalah orang yang bisa bikin time spend dan engagement. Penjelasan, story itu bisa penjelasan, cerita, atau poin-poinnya. Jadi kalau misalnya penjelasannya panjang dan memang menarik, ceritanya bagus dan emotional, orang bisa ulang-ulang terus konten lo, di looping namanya, atau orang bisa baca terus konten lo biar dia lebih mengerti. Itu story. Action itu adalah yang membuat engagement juga,
Dan action pastinya, jadi follow lu, atau jadi like, atau jadi komen, atau jadi share. Itu bisa jadi pertanyaan, setuju atau tidak, kayak jika saya menjadi ini, saya akan begini, setuju atau tidak, gitu lah. Di caption bisa tulis atau di kontennya. Sama call to action. Call to action itu artinya kita nyuruh, simpelnya nyuruh. Nyuruh orang share kah, nyuruh orang nge-tag lah, nyuruh orang save, nyuruh orang nyuruh orang share, komen, segala macamnya itu. Nah, kita akan masuk ke 3 story ini, 3 hook story action ini di modul kali ini. Nah, dari yang semuanya ini, valuable, emotional, engageable, sama shareable, dari 3 komponen tersebut, untuk memenuhi valuable-nya, lu harus punya hook sama story. Tapi ingat, bikin kontennya memang udah benar-benar buat menyelesaikan solusi dari target audiens lu. Jangan lu cuman hook sama story-nya doang bagus, tapi nggak menyelesaikan solusi dari audiens lu. Balik lagi, itu kan mindset audience centric. Makanya itu harus kuat dulu, baru bikin konten. Jadi kalau valuable, bikin konten yang bermanfaat untuk target audiensnya, hook sama story. Kenapa hook sama story penting? Karena orang kan scroll terus. Kalau misalnya lu nggak kasih hook, contoh kayak gini, lu akan kalah dengan adik kelas. Lu nggak kasih hook, orang nggak bakalan tahu apakah ini bermanfaat atau tidak. Makanya lu harus kasih hook. Nah, terus setelah hook bikin dia stop scroll. Hook itu tuh tonjokan di tinju. Kalau tinju kan ada tonjok tangan kiri sama tonjok tangan kanan. Kalau tangan kiri namanya jab. Jab itu tonjokan pelan buat mancing. Kalau hook tuh yang bener-bener telak gitu, kena ke muka, jebret gitu loh. Itu hook. Bikin orang tuh diem, bikin orang tuh jatuh gitu loh. Jadi hook tuh yang strike banget. Nah, hook itu bikin orang stop scrolling maksudnya. Lihat ini. Karena audiens gue adalah orang-orang yang mau cari kerja, masih bingung mau ke depannya mau kayak gimana. Gue kasih hook, lu akan kalah dengan adik kelas. Gak ada orang yang suka kalah dengan adik kelasnya. Namanya kita juga senior. Gak mungkin mau kalah sama adik kelas. Makanya tayangannya lumayan, 11.000 tayangan nih. Hook. Nah terus ada sub headline juga. Headline itu yang paling gede. Sub headline itu adalah seperti yang lo tahu di tahun 2020 akan ada bonus demografi di mana 70% orang siap kerja. Nah, ini orang jadi kepikiran, oh berarti ada hubungannya sama si 2020 akan ada bonus demografi di mana persaingan makin besar. Kayak gitu. Nah, itu hooknya. Nah, baru story-nya juga harus valuable. Valuable tuh artinya story-nya itu memang berkaitan dengan si orang tersebut. Karena kan gue ngomongin story-nya di sini nih. Ngomonginnya tentang tahun 2020 bakalan susah kerja, terus ada Menteri Nadiem Makarim yang sudah membuat program kurikulum baru buat adik kelas kita. Jadi kemungkinan besar lu bakal kalah nih persaingan sama adik kelas. Nah akhirnya orang kalau misalnya udah lihat hook sama story yang valuable, dia akan ngelihat apakah ada emosinya lagi. Lu kasih emosi di story lu. Seperti yang sebelumnya gue kasih contoh yang arti sahabat. Baru selanjutnya engageable. Engageable ini dilakukan sama shareable ini dilakukan dengan action. Action tadi apa? Pertanyaan ya. Setuju atau tidak, call to action. Ya kan? Nah, kalau call to action gue di sini adalah apa yang bakal lo lakukan nih kalau kasusnya kayak gini. Jadi pertanyaan gue pakainya. Lo bisa juga tambahin di caption nanti, gue jelasinnya lebih detail ya nanti di caption. Call to action juga untuk follow, kayak kasih jari telunjuk gitu, terus kasih add nama akun Instagram lo, follow buat konten-konten menarik tentang apa selanjutnya, itu bisa juga call to action. Atau kayak gue tag 3 sahabat lo, kayak gitu. Jadi itu hook, story, dan action. Sekarang coba kita bedah contoh-contoh konten dari hook dan story-nya ya. Nah ini contoh konten gue. Konten gue yang multi-post ya. Hooknya ini, 3 hasil sekolah dan kuliah selama 16 tahun. Ini hook banget nih. Orang kan sekarang lagi rame banget yang namanya kuliah sama sekolah tuh dibilangnya gak penting. Ya udah gue bikin hooknya 3 hasil sekolah dan kuliah selama 16 tahun. Jadi kan orang langsung dari scrolling stop gitu. Terus dia next. Nah ini baru story-nya nih. Gue bikin story 4 postingan. Dan actionnya gue bikin cukup banyak. Ada nyalain notif biar dapat ilmu baru terus. Komen di bawah kita diskusi. Sama ini join komunitas Tribelio-nya. Seperti itu. Saran gue sih kalau action 1 aja ya. Cuman ini gue kayak mau bikin template aja. Nyalain notif biar dapat ilmu baru terus. Komen di bawah kita diskusi. Biasanya gue kasih pertanyaan sih ya. Pertanyaan, menurut lo gimana kalau gini. Ya gitu, nanti kita lihat. Tapi kalau ini kan tujuan gue adalah bikin konten biar makin banyak
anggota Tribelio-nya. Seperti itu. Nah kalau ini sih template ya, biar nyalain notif, biar kalau ada orang, kalau gue bikin konten atau post konten, orang kan langsung ternotif kayak gitu. Next lagi, ini konten infografik ya. Hooknya mana nih? Hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Oh, orang-orang yang pengen lebih bersyukur, kena banget nih hooknya ini. Terus story-nya mana? Story-nya itu sikap moral, karakter, kepercayaan, kesabaran, integritas, cinta, akal sehat, rasa hormat. Gitu, ini story-nya. Dan story pun bisa dibuat di caption ya. Segalanya memang butuh uang sob, tapi ada beberapa hal bla 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 bla. Ini juga bisa jadi story. Jadi jangan terpaku hanya cuman dari kontennya aja, di captionnya pun bisa. Terus actionnya mana? Nih, dia nyuruh like, tap 2 kali jika kamu setuju bahwa uang tidak bisa membeli segalanya. Ini contoh satu. Next lagi, hook, jelas, pengalaman adalah guru terbaik. Jelas banget. Selanjutnya adalah story. Nah, story-nya ini kamu jadi tahu bla 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 bla. Ini bla 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 bla. Ini infografik ya. Ini story. Bahkan ini pun juga story. Actionnya apa? Hal apa saja yang jadi pelajaran terbesar kamu dalam hidup? Share cerita kamu dong. Dia mau dapetin komen. Nah, ini komentarnya baru 4. Ini baru 31 menit ya. Kalau misalnya lu udah ada orang yang komen walaupun meskipun itu cuma teman lu, artinya lu udah berhasil. Ingat itu. Artinya lu udah berhasil bikin hook, story, sama action. Walaupun itu temen lo. Oke. Mau komennya banyak, mau komennya dikit, itu gak ada masalah. Yang penting komennya relevan ya. Bukan ngehina. Kalau ngehina sih buang aja tuh orang kayak gitu lah. Nih ya, hook, story, over. Bahkan Aukarin pun yang cuman foto ada hooks dan story-nya. Nih. Hooknya apa? Ya mukanya dia. Ini dia lagi cantik nih di sini nih. Kalau orang lagi scroll, terutama kaum Adam, pas ngeliat, wih cantik nih. Dilihat dulu nih, wih dipandang dulu. Baru dia lihat nih captionnya apa. Orang nyari caption pas ngeliat ada muka cewek cantik tuh ngeliat story-nya apa sih. Nah dia bilang visualisasi dari Uwu. Nah gue gak tahu sih Uwu itu apa. Cuman ini story-nya tapi dia gak ada actionnya. Oke. Gak ada masalah gak ada actionnya juga kalau misalnya yang saat ini ya. Karena ya mungkin dia udah tenar gitu loh. Ya jatuhnya ini adalah personal brandingnya dia gak terlalu banyak. Dia udah gak butuh yang namanya engagement. Udah otomatis orang-orang engage. Entah dia marah, si followernya entah nyinyir atau entah memuji, kayak gitu itu story-nya. Nah ini juga dari foto Karin. Hook sama story-nya ada di sini. Hooknya apa? Yang lihat fotonya Karin sama cowoknya. Ih Karin udah punya cowok ya sekarang, misalnya kayak gitu. Terus story-nya apa? Story-nya ngelihat dia lagi di lift, orang-orang lagi nanya. Jadi si Karin ini mau kemana sih sebenarnya kan? Terus habis itu story-nya juga dilanjutin di mana di caption udah kayak anak kuliahan Jogja lagi mau malming gaksi story-nya nih. Oh jadi orang tahu nih story-nya dia adalah dia mau pergi malam mingguan sama cowoknya tapi dandanannya dengan anak kuliahan ya kan. Nah terus habis itu actionnya ada di sini, dia nanya, menurut lo pandangan lo gua kayak anak kuliahan mau malam minggu gak sih? Jadi seperti itu actionnya. Jadi gak terpaku harus ditulis terus, tapi lu lihat dari perasaan yang pada saat lu mengkonsumsi kontennya, hook story actionnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah sekarang lihat video gue, coba ya. Hooknya gue di sini nih, kalau yang artis sahabat ya terus artis sahabat. Orang seneng yang namanya artis sahabat, gitu ya. Terus paling kenceng inilah. Nih, jadi tantangan. PD lo belum mentok kalau belum kayak gini. Ini video nih. Tuh. Tuh liatin story-nya, related kan? Pas terakhirnya di caption gue tulis, apa yang pertama kamu pikirkan pas lihat video ini? Tulis di komen. Nah gue kasih 2 action tuh, follow buat konten self development. Nah terus gue kasih story lagi nih, nah kayak gitu. Bahkan actionnya itu bisa dibikin di akhir video, contoh kayak gini. Jadi nggak usah terlalu terpaku bahwa story itu cuman story dan action itu cuma di tengah sama cuma di caption kayak gitu. Lihatin nih. Ternyata lagi ngaco coy.
Ya ngadet. Nah lu nanti bisa buka lah konten gue di sini. Nanti di akhir-akhirnya ada gue bilang PD lu belum mentok kalau gini 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 gini, itu story-nya. Terus nanti gue kasih logo Muda Cuma Sekali dan follow IG gue untuk konten selanjutnya gitu. Terus kalau ini contoh kayak video gue yang ini, cara agar banyak rezeki, kan gue udah jelasin tadi. Hooknya itu ya ini, cara agar banyak rezeki di 2020. Sekarang lagi tahun baru, orang-orang lagi suka tahun 2020. Gue bikin story. Ini sub headline-nya ya, hook juga tahun 2020 sudah di depan mata kita. Pertanyaannya adalah hidup lo nggak mau berubah. Nah terus actionnya apa? Actionnya ini gue suruh download ebook Survive ya kan. Ini actionnya. Jadi konten itu harus mendrive action. 2020 udah di depan mata kita. Pertanyaannya Terus gue kasih lagu buat kasih emotion buat semangat. Nggak mau mencapai suatu keberuntungan yang lebih baik. Nah ini juga gue kasih caption buat apa? Biar orang lebih jelas, biar ada story atau emotionnya lebih mudah untuk bacanya. Maksudnya gitu-gitu aja tuh apa? Maksudnya gitu-gitu aja tuh lu melakukan usaha yang sama di tahun sebelumnya tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Contohnya, ya udah gue udah lulus S1 udah cukup, gue tinggal cari kerja aja. Lu tahu nggak sih? Di tahun 2020 sampai 2045, 70% orang Indonesia, sekitar 160 juta orang, itu adalah usia produktif kerja. Artinya, lu akan bersaing sama 160 juta orang tersebut untuk dapetin pekerjaan. Nah ini orang jadi mau dengerin lama karena penjelasannya detail kayak gitu. Nah pertanyaannya gimana cara lu bisa Nah ini action nih. Survive itu maksudnya lu make money di tahun 2020. Kalau lu usahanya gitu-gitu aja. Nah sekarang download, ada materi dari gua gimana cara survive di tahun 2020 di link di bawah. Nah tuh gue suruh orang-orang download, sama ada di captionnya gue kasih tahu juga, dan bukan di caption ya, di subtitlenya gue kasih tahu juga, dan gue kasih tahu di captionnya juga. Jadi actionnya itu satu, download ebook. Terus kalau yang ini, nah ini 3 hasil sekolah dan kuliah selama 16 tahun. Ini hooknya, ini story. Biar nggak bosan gue kasih kayak gini dikit, ganti desain, story lagi. Nah sama ini actionnya nih, ada yang kurang nggak dari 3 hal tersebut. Terus gue kasih juga apa skill yang lo dapat setelah sekolah dan kuliah 16 tahun. Jadi boleh gue bikin 2 kayak gini actionnya. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang nggak baca sampai akhir, jadi dia nggak menjawab pertanyaan ini. Ya udah gue kasih di caption aja, jadi biar ada 2 pertanyaan yang bisa dijawab. Itu juga bisa lo lakukan strateginya. Terus gue juga suruh nyalain notif. Seperti itu. So creators, itulah dia gimana cara membuat komponen atau membuat konten yang bisa banyak di share, banyak di engage, valuable, sama meningkatkan emosi dengan strategi urutannya hook, story, dan action. Nah itu dia, lo bisa manfaatin, lo bisa gunain, dan sampai jumpa di modul selanjutnya.